Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa, NIM 2102222180. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas MIT IK 4. Soal pertama, tuliskan biografi serta hasil temuan para ilmuwan Islam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sains, iptek, disertai dengan fotonya. Ibnu Al-Nafis merupakan seorang ilmuwan dalam Islam di bidang kedokteran yang terkenal di dunia pada abad ke-13 Masehi. Beliau telah mampu merumuskan dasar-dasar sirkulasi jantung, paru-paru, dan kapiler pertama kali di dunia. Berkat jasanya yang sangat luar biasa tersebut, Ibnu Al-Nafis dianugerahi Bapak Fisiologi Sirkulasi. Ibnu Al-Nafis lahir di Damaskus atau Suria pada tahun 1210 dan meninggal di dunia di Mesir pada 17 Desember 1288. Selain memberikan kontribusi di bidang kedokteran, Ibnu Nafis juga dikenal sebagai ilmuwan muslim yang serba bisa. Beliau berhasil memperkenalkan sebuah klasifikasi ilmu hadis yang lebih logis. Soal yang kedua, bagaimana perspektif Islam tentang iptek? Jelaskan secara eksplisit beserta dengan dalilnya. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Berbeda dengan pandangan dunia barat yang melandasi perkembangan ipteknya untuk kepentingan material, Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah. Selain itu, iptek juga sebagai pengabdian muslim kepada Allah atau spiritual dan mengembangkan amanat khalifatul, wakil Allah di muka bumi, untuk berhikmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Rahmatul lil alamin. Dalil yang menjelaskan tentang perspektif Islam tentang iptek. Al-Quran menyuruh manusia mempelajari sistem dan skema penciptaan, keajaiban-keajaiban alam, sebab-sebab, akibat-akibat seluruh benda dan organisme hidup. Pendek kata, seluruh tanda kekuasaan Tuhan di alam eksternal dan kedalaman batin jiwa manusia seperti tersirat dalam Al-Quran. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, berhera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya dan disebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sesungguhnya terdapat tanda-tanda keesaan dan kesabaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Surat Al-Baqarah ayat 160. Soal yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan ilmu, agama, dan budaya, dan bagaimana hubungan ketiganya saat pandangan Islam terkait budaya yang terkandung di tengah masyarakat. Pengertian ilmu agama dan budaya. Ilmu adalah suatu usaha sistematis dengan metode ilmiah dalam pengembangan dan penataan pengetahuan yang dibuktikan dengan penjelasan dan prediksi yang teruji sebagai pemahaman manusia tentang alam semesta dan dunianya. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Budaya merupakan cara yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang, diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari berbagai unsur yang rumit termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, perkakas, bahasa, bangunan, pakaian, serta karya seni.
Hubungan antar ilmu, agama, dan budaya merupakan hubungan yang kompleks, erat, dan tidak sederhana. Ketiganya merupakan unsur yang berbeda, namun tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Agama berisi ajaran-ajaran yang bersumber dari wahyu yang datang dari Tuhan sebagai tuntunan kepada manusia agar menjalani hidup sesuai yang dikehendakinya, sedangkan budaya adalah hasil karya, rasa, dan cipta manusia yang sangat dipengaruhi oleh faktor yang ada di sekelilingnya, sehingga ketiga faktor tersebut sangat berhubungan erat. Pandangan Islam terkait budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Islam memandang budaya, tradisi atau adat yang ada di masyarakat sebagai hal yang memiliki kekuatan hukum, seperti dalam salah satu kaidah yang sering digunakan dalam menjawab berbagai pertanyaan mengenai hukum adat pada masyarakat, yaitu al-ada al-mukhamah, atau adat itu bisa dijadikan patokan hukum. Soal yang keempat, jelaskan secara eksplisit bagaimana integrasi ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. Integrasi ilmu pengetahuan atau sains dan agama Islam memanglah memiliki sudut pandang yang berbeda, namun dalam hal ini keseleraan antara keduanya haruslah ditingkatkan karena keduanya memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan kemajuan sebuah bangsa. Agama merupakan pedoman atau tata cara atau petunjuk melalui aturan di dalam kitab suci, di mana dalam ilmu pengetahuan sains yang berorientasi pada integrasi komunikasi yang ada dalam masyarakat. Soal yang kelima, jelaskan maksud dari slogan ilmu untuk ilmu. Slogan ini memiliki makna akan pentingnya suatu ilmu, karena tanpa ilmu kau takkan tahu luasnya dunia, dan karena ilmu kamu tahu yang mana merupakan jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Soal yang keenam, jelaskan akibat yang dapat ditimbulkan dari pemisahan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam. Memahami akal dan iman sebagai hubungan yang terpisah adalah cara berpikir yang keliru. Orang yang berpikir demikian berarti telah terjebak dengan budaya ilmu barat yang rusak. Hal itu dinyatakan oleh Abbas Mansur Taman. Justru manusia yang enggak menggunakan akalnya diancam dengan neraka sa'ir nantinya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada surat Al-Mulk ayat 10. Akal dan nalar manusia adalah bukti kesempurnaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Keduanya menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Ta'ala dan bukan sebaliknya dipakai mengurus keyakinan dan fitrah terhadap kebenaran agama Islam. Iman dan ilmu saling berhubungan dalam kesatuan integrasi yang mengokohkan satu dengan yang lain. Soal yang ketujuh, jelaskan perbedaan antara ilmu bebas dan nilai dan tidak bebas nilai. Ilmu bebas nilai. Ilmu bebas nilai dalam bahasa Inggris sering disebut dengan value phrase, yang menyatakan bahwa ilmu dan teknologi adalah bersifat otonom. Ilmu secara otonom tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan nilai bebas. Bebas berarti semua kegiatan terkait dengan penyelidikan ilmiah harus disandarkan pada hakikat ilmu itu sendiri. Sedangkan ilmu tidak bebas nilai, ilmu yang tidak bebas nilai value memandang bahwa ilmu itu selalu terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Soal yang ke-8, sebutkan dan jelaskan beberapa akhlak Islami yang sepatutnya diterapkan dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Akidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi iptek. Inilah paradigma Islam sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Paradigma Islam inilah yang seharusnya diadopsi oleh kaum muslimin saat ini, bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang.
Diakui atau tidak, kini umat Islam telah terjerumus dalam sikap membebek dan mengekor barat dalam segala-galanya. Dalam pandangan hidup, gaya hidup termasuk dalam konsep ilmu pengetahuan. Syariat Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal haram atau hukum-hukum syariat Islam wajib dijadikan tolok ukur dalam pemanfaatan iptek. Bagaimanapun juga bentuknya, iptek boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariat Islam, sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan syariat Islam. Soal yang ke-9. Apa yang dimaksud dengan ayat kauliyah dan kauniyah? Sebutkan contohnya dan interkoneksi dalam memahami keduanya. Ayat kauliyah yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis sahih yang berisi motivasi dan inspirasi ilmuwan muslim untuk mencari ayat-ayat fisika pada fenomena alam, sedangkan ayat kauniyah merupakan tanda-tanda kesabaran Allah yang bisa dilihat dari fenomena alam untuk mengenal dan menguatkan Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala guna memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menunaikan tugas sebagai khalifah fil ardi. Contoh dari ayat kauliyah dan kauniyah. Ayat kauliyah tentang penciptaan bumi dan langit terkandung dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 4 yang terjemahannya dialah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsyid. Dia mengetahui apa yang maksud dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat kauniyah dari penciptaan langit dan bumi adalah sebagai berikut. Penciptaan bumi didasari oleh teori bernama Big Bang. Teori tersebut didukung oleh penemuan Edwin Powell Hubble, seorang astronom asal Amerika Serikat, saat mengamati bintang-bintang di angkasa lewat teleskop. Hasilnya adalah terdapat cahaya yang dipancarkan oleh bintang-bintang yang bergeser ke ujung merah spektrum. Bentuk interkoneksitas antara ayat kauniyah dengan ayat kauliyah didasarkan pada firman Allah yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Surat Al-Imran ayat 191. Berdasarkan ayat di atas, dalam pandangan seorang muslim, ayat kauliyah akan memberikan petunjuk isyarat bagi kebenaran ayat kauniyah. Soal yang ke-10. Jelaskan tujuan penciptaan manusia serta klasifikasi potensi dasar manusia yang Anda ketahui. Tujuan penciptaan manusia. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertujuan diantaranya adalah untuk beribadah kepadanya dan menjadi khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Khalifat Allah fil ardi telah dijelaskan dalam ayat Ad-Dasariyat ayat 56. Allah berfirman, Dia menciptakan manusia dan jin semata-mata agar mereka beribadah kepadanya. Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk sekedar tidur, bekerja, makan maupun minum, melainkan untuk melengkapi bumi ini dan beribadah kepadanya. Potensi dasar yang dimiliki manusia, potensi itu meliputi potensi jasmani atau fisik, rohani atau spiritual, dan akal atau min.
Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.